Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Adi Sujana dan RNA Podcast. Pada kesempatan yang cerah ini, di pagi hari ini kita akan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Mari kita simak apa yang akan saya sampaikan, yaitu tentang cara membahagiakan suami. Ini sangatlah penting ketika kita sudah berkeluarga, sudah memiliki pasangan suami dan istri, karena ini bisa memberikan suasana keluarga yang senang, bahagia, dan mudah-mudahan adanya kesejahteraan bagi Anda semuanya. Ketika kita sudah berada di dalam lingkungan berkeluarga, ada anak, ada istri, dan ada suami, mari kita sama-sama untuk bisa membahagiakan satu sama lain. Istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, dan suami istri kepada anaknya. Kita memerlukan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang harus kita pelajari untuk bisa memberikan suatu kebahagiaan kepada sesama keluarga. Mari kita simak apa yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, jadikan rumah kalian sebagai surga. Ini sangatlah penting bagi kita semuanya ketika kita ada di dalam sebuah lingkungan keluarga, ketika merasa tenang, merasa nyaman, dan merasa bahagia di lingkungan rumah tangga Anda. Jadikanlah sebuah surga di dalamnya. Ketika kita merasa senang dan bahagia, merasa ada di dalam sebuah lingkungan yang positif, itu akan mengakibatkan bahwa suasana keluarga menjadi tentram. Ketika kita merasa bahwa ada di dalam lingkaran keluarga yang bahagia, itu akan mencerminkan keadaan yang sejahtera dan bisa menjadikan lingkungan yang damai, yang mudah-mudahan seperti surga nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, beri dukungan. Ini sangatlah penting ketika ada seorang suami yang menyadari bahwa adanya kesulitan di dalam sebuah keluarga. Anda sebagai seorang istri, berilah dukungan apapun itu ketika suami di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan senang, selalu berilah dukungan kepada suami Anda. Itu sangatlah penting ketika adanya eratan batin antara suami dan istri untuk bisa melakukan kegiatan bersama yang akan didapatkan hal-hal yang Anda inginkan. Dukungan bersama, dukungan antara suami dan istri itu memberikan sebuah pegangan yang erat, pegangan yang kuat untuk bisa melakukan hal-hal kegiatan yang ada di depan Anda. Dan sebuah pegangan erat, dukungan yang bagus, dukungan yang memotivasi seorang suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya akan menjadikan sebuah pemahaman bahwa di dalam sebuah keluarga harus adanya saling mendukung antara suami dan istri. Itu yang kedua. Yang ketiga, peduli. Mari kita sama-sama untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh suami ketika ada di dalam rumah dan ketika tidak ada di dalam rumah. Rasa peduli terhadap suaminya itu menjadikan suami menjadi semangat, suami menjadi tenang untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi keluarganya. Keadaan yang dirasakan oleh seorang suami, apakah itu kesulitan, apakah itu kebahagiaan, bisa dirasakan bersama dan bisa berbagi terhadap keluarganya. Perasaan peduli kembali dari seorang istri yang akan menjadikan bahwa suami menjadi bermanfaat untuk keluarganya. Itu yang ketiga. Yang keempat, beri waktu untuk suami sendiri. Ketika ada permasalahan, ketika ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang suami, silakan untuk memberikan dukungan, memberikan perasaan dan kenyamanan bagi suaminya untuk bisa melakukan hal-hal tersebut, hal-hal kegiatan sendiri. Berilah waktu untuk sendiri bagi suaminya, karena ketika sendiri, ketika merenung, merasakan apa yang dirasakan sendiri, suami akan memikirkan hal-hal kegiatan yang bisa memecahkan permasalahan yang ada.
ketika keadaan tidak menentu dan adanya ikut campur dari seorang istri yang membuat suaminya itu merasa terganggu. Janganlah usah dulu seorang istri mengganggu suaminya. Biarkanlah suaminya berpikir sendiri, biarkanlah berikan waktu sedikit untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu salah satu dukungan dari depan, dari belakang, bahwa istrinya mengerti apa yang dirasa dan apa yang dilihat oleh istrinya kepada seorang suami. Nah, kita sama-sama untuk bisa mengerti keadaan sendiri, mengerti keadaan bersama untuk bisa dijadikan sebuah lingkaran positif tetap di dalam keluarganya. Yang selanjutnya, buatkan masakan kesukaannya. Ini juga tidak kalah pentingnya ketika memberikan dan memasak masakan-masakan yang disukai oleh suaminya. Itu akan menjadikan seorang suami menjadi senang, bahagia, dan merasa bahwa untuk semangat memakan masakan-masakan istrinya. Itu salah satu bagian dari adanya rasa sayang, rasa cinta kepada seorang suami dari istrinya. Kemudian bisa membahagiakan seorang suami yang tadinya merasa jenuh, merasa tidak enak pikiran karena ada berbagai kegiatan di pekerjaannya, kemudian pulang dengan keadaan senang dan bisa memakan masakan kesukaannya yang dibuatkan oleh seorang istri. Kemudian yang selanjutnya, jaga penampilan. Ini juga tidak kalah pentingnya ketika Anda bisa menjaga penampilan yang ada di rumah, menjaga penampilan Anda untuk suaminya, agar ketika terlihat anggun, terlihat cantik, itu akan membuat seorang suami menjadi bahagia dan senang. Tidak ada rasa negatif terhadap diri Anda. Mari kita sama-sama untuk bisa selalu membahagiakan siapapun itu, apalagi suami Anda yang ada di rumah. Kemudian yang selanjutnya, percaya dan jujur padanya. Ini tidak kalah pentingnya ketika Anda ingin membahagiakan seorang suami yang ada di rumah ataupun yang di luar rumah. Silakan untuk memberikan kepercayaan penuh kepada suaminya, bisa melakukan kegiatan apapun di luar sana, tidak adanya kecurigaan, tidak adanya penasaran atau hal-hal negatif pikiran Anda kepada suami Anda. Silakan untuk bisa memberikan suasana yang positif, suasana yang selalu memberikan kepercayaan adanya suami di dalam keluarga Anda. Karena itu sangatlah penting bagi seorang suami untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di luar sana. Itu akan menjadikan suami menjadi lebih semangat, termotivasi untuk bisa melakukan yang bisa dicapai di depan sana, yang bisa dilakukan di luar sana untuk keluarga dan istrinya. Kemudian yang selanjutnya, hormati dan sayangi orang tua. Hormati dan sayangi orang tuanya. Ini akan membuat seorang suami menjadi senang dan bahagia ketika disayangi orang tuanya oleh istrinya. Ini sangatlah penting karena anaknya itu bagian dari orang tuanya, dan orang tua adalah bagian dari anaknya ketika sudah memiliki suatu keluarga sendiri antara suami dan istri, dan suami masih ada seorang orang tua yang harus Anda hormati, yang harus Anda hargai dan sayangi. Suami akan menjadi senang, bahagia karena bisa dicintai oleh seorang istrinya kepada orang tua suaminya. Mari kita sama-sama untuk bisa menghargai seorang orang tua dari seorang suami. Itu akan membuat suami menjadi senang dan bahagia. Yang terakhir, tersenyum. Ini juga tidak kalah pentingnya ketika Anda tersenyum. Itu akan membuat seorang suami menjadi selalu bahagia dan selalu ada cinta di dalam keluarga Anda. Itu adalah sebuah keinginan dan keharusan yang Anda berikan kepada seorang suami. Itu akan jadi
hal yang penting bagi seorang suami karena memiliki sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang di dalam lingkungan yang ada di dalam sebuah keluarga. Demikian penjelasan dari saya, Ade Sujana dan RNA Podcast yang mudah-mudahan akan selalu ada untuk Anda. Mari kita sama-sama untuk bisa memberikan sebuah pengetahuan yang bermanfaat dengan oleh Anda untuk orang lain atau bisa bermanfaat untuk sekeliling Anda. Mari kita untuk bisa selalu memberikan hal yang positif yang bisa memberikan kita motivasi yang tinggi. Terima kasih selalu ada untuk kami dan kami akan selalu ada untuk Anda. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Bye bye.